Kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tujuan utamanya sehingga nanti kita bisa temukan hikmahnya dan korelasinya dengan Al-Qur'an. Seperti diketahui bahwa seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bernyawa ataupun tidak bernyawa, maka tujuan utamanya, puncak dari misi kehidupannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin utamanya. Saat Allah menciptakan malaikat, ya, malaikat tidak diciptakan kecuali hanya untuk beribadah. Walaupun tugasnya bisa beragam. Ada yang bertasbih saja, bertahmid saja, bertakdis saja, Al-Baqarah ayat ke-30. Ada yang kemudian tugasnya memikul arsy saja, ada yang menurunkan wahyu, ada yang kemudian menurunkan rizki dengan izin Allah. Tapi seluruh puncak dari tujuan penciptaan itu adalah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa maksiat sedikit pun. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kalau kita ambil misalnya makhluk dalam konteks tertinggi sempurna diciptakan dalam arti tidak ada potensi untuk berbuat maksiat dan selalu ada dalam jalur ketaatan, yaitu malaikat. Malaikat pun tidak diciptakan oleh Allah kecuali tujuan utamanya untuk ibadah. Ya, pun demikian kita kembali kepada manusia ataupun juga dengan jin kalau kita ingin satukan keduanya, ya. Jin tentunya diciptakan sebelum manusia, jadi saya dahulukan, ya, setelah malaikat kemudian jin, saya dahulukan sebelum manusia. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya, sedangkan jin itu kata Allah kami ciptakan sebelum manusia dari materi yang berbeda, dari api yang menyala-nyala. Baik, pun demikian dengan manusia setelahnya. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ketika Allah firmankan kepada para malaikat yang sudah tercipta sebelum manusia, pun sebagian kalangan jin yang hadir pada saat itu, kami akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, tapi bashar. Ya, satu dari 5 nama manusia yang umumnya disebutkan dalam Al-Quran pokoknya. Ya, bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk pada sifat nafsunya. Ins disebutkan 18 kali berpasangan dengan jin, menunjuk pada sifat penampakan dan kelembutannya. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada totalitas aktivitasnya. Pun demikian dengan An-Nas disebutkan setidaknya 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk sifat sosialnya. Dan Bani Adam, ya, disebutkan setidaknya 7 kali dalam Al-Quran, menunjuk genealogisnya yang tersambung pada Nabi Adam alaihissalam. Jadi manusia ketika difirmankan oleh Allah kepada malaikat dan jin, ya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ya. Jin dan manusia ketika diciptakan tidak lepas dari fungsi ini. Ya, ditegaskan di Quran surah ke-51 digabungkan ayat ke-56. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf standar Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan seluruh manusia itu kecuali tujuan puncak pokok, ya. Tujuan penciptaan itu adalah supaya mereka menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku, kata Allah. Ingat harakat akhir di ayat ini bukan pakai fathah. Ya, ya'buduni bukan ya'buduna. Ya, fi'il mudhari'nya di sini berharakat fathah, tapi di sana nanti ada ya yang menunjukkan kepada Allah. Ya, kemudian untuk takhfif dia dihilangkan diganti dengan harakat kasrah. Jadi jelas Allah memberikan kesan yang tegas bahwa seluruh fungsi penciptaan manusia tiada lain seluruhnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menarik adalah ketika Allah mendeklarasikan dan menginformasikan tentang khususnya manusia, ya, dalam konteks tugasnya untuk beribadah ini, maka diperjelaslah oleh Allah mengenai tempat dan misinya di mana dia akan beribadah, kemudian seperti apa misi yang akan diemban. Ini sangat menarik, ya. Itu disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30, ya. Paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Ya, Allah berfirman, perhatikan kalimat ini sangat indah sekali. Antara penciptaan, pengenalan manusia kepada jin dan malaikat dengan pemberian tugasnya itu dibuka dengan kalimat yang sama, diksi yang serupa, tapi untuk menunjukkan makna yang berbeda.
Ingat, karena di Quran tidak ada pengulangan. Ya, ketika disebutkan yang seperti itu, yang serupa, maka kaidah tafsirnya, ya Dr. Amir Faisal, Ustaz Syamsi Ali lebih mengetahui, ya taksisan li ma'nan jadid. Ini untuk pengantar kepada makna yang baru, yang tidak sama dengan sebelumnya. Baik, di Quran surah ke-15, ayat ke-28, ketika Allah mencipta manusia digunakan diksi wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ya, kemudian ketika memberikan misinya, dan di mana ditempatkan untuk menjalani misi ini, maka dibuka dengan redaksi yang sama. Wa idz qala rabbuka lil malaika. Seakan-akan ingin mengesankan bahwa, hei, saking dahsyatnya penciptaan manusia ini, saking dahsyatnya misi manusia ini, jadi bukan hanya penciptaannya, ya penciptaan manusia ingin menunjukkan tentang dibawanya misi yang sangat agung, sangat dahsyat, sampai-sampai malaikat yang sempurna pun tak berbuat maksiat mesti mengetahuinya. Sampai-sampai jin pun yang dicipta lebih dulu mesti mengetahuinya. Ya, hanya bedanya yang di Quran surah 15 ayat ke-28 Allah menggunakan redaksi Khaliq, ya. Karena itu kita menyebut Allah dengan Sang Khaliq, diambil dari diksi Al-Qur'an. Inni khaliqum basyara, mencipta yang tak pernah ada, ya. Sebelumnya, mencipta yang tidak bersandar pada bahan yang ada sebelumnya, beda dengan sifat makhluk yang tercipta. Sedangkan pemberian misinya digunakan kata ja'il. Ya. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Yang di sini menunjuk penciptaannya, yang di sini menunjuk pada pemberian misinya. Kita fokus ke sini dulu dengan cepat. Baik. Baik, Allah dengan tegas, singkat, padat memberikan satu informasi kepada kita semua melalui Al-Qur'an. Kata Allah, aku infokan pada malaikat. Aku infokan pada jin yang sebelum kalian aku ciptakan mereka. Saking tingginya misi kalian, ya. Inni menggunakan taukid, sungguh aku ja'ilun fil ardi, akan menjadikan. Ingat, ja'il menugaskan, khalik mencipta. Setelah ciptaan itu terjadi, karena Allah mencipta mustahil, ya tidak ada fungsinya, mustahil tidak ada tujuannya. Di dalam bahasa Arab, kalau kita sudah membuat sesuatu, kemudian ingin menjadikan, menerangkan fungsinya, apa yang telah dibuat itu, orang Arab menggunakan diksi ja'ala, ya ja'alu ja'il. Allah telah mencipta manusia, Quran surah 15 ayat ke-28, dan ingin menerangkan, ini fungsi, misi penciptaan manusia itu. Maka digunakan kata ja'il. Inni ja'ilun fil ardi. Satu, fil ardi. Ini poinnya. Ini menunjuk pada tempat. Aku akan menjadikan, memberikan fungsi pada manusia yang telah tercipta itu. Akan menempatkan mereka bertugas, tempatnya bukan di langit. Bukan fis sama, ya. Awas hati-hati, tapi tempatnya di mana? Fil ardi. Ya. Yang kita terjemahkan dengan bumi itu. Baik. Khalifah. Dan dia akan membawa peran untuk menunaikan tugas ibadah itu sebagai khalifah. Ya. Yang setidaknya punya dua makna pokok. Bisa jadi khalafa yakhlifu, ya, yang saling menggantikan. Artinya kalau satu selesai akan lahir yang lain meneruskan kembali, satu selesai meneruskan kembali, ya, bapak kemudian melahirkan anak, anak melahirkan anak lagi, saling menggantikan. Dan Al-Qur'an memberikan pesan jangan sampai seseorang meninggalkan generasi setelahnya dalam keadaan lemah. Quran surah keempat ayat 9 itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Karena itu siapkan generasi terbaik untuk saling menggantikan membawa tugas di bumi. Nanti kalau ada bahasan yang lebih luas kita belajar khusus tentang tema ini, ya. Nanti Allah kasih satu surah khusus yang bukan nabi, bukan rasul, ya, manusia seperti kita, supaya kita tidak berkata ini kan nabi, ini kan rasul. Jadi Allah berikan satu surah yang bukan nabi, bukan rasul, tapi bisa membentuk generasi yang terbaik setelahnya. Yaitu surah ketiga, surah Ali Imran. Imran bukan nabi, Imran bukan rasul, tapi nanti menikah dengan Hannah seperti kita ketahui, melahirkan Maryam. Dan Maryam saat dididik disiapkan, itu nanti bisa jadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan ibundanya dan ayahandanya. Karena itu Anda temukan surah Maryam surah ke-19, tapi Anda tidak temukan surah Hannah. Ya. Tapi bagaimana keduanya mendidik supaya lahir generasi lebih baik dari orang tuanya. Maryam melahirkan Isa. Isa alaihissalam lebih baik dibandingkan ibu dan kakek neneknya. Ya. Jadi demikian fitrah dalam Al-Quran. Setiap ada generasi mesti lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Bapaknya hafal Al-Quran, anaknya hafal Quran dan paham tafsirnya. Ya, anaknya hafal Quran dan tafsir, cucunya paham sampai hadis dan fiqhnya. Demikian seterusnya.